Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi. Bab tahun 1685 sampai tahun 1690. Kemenangan yang diakhiri oleh pedang pembunuh abadi. Langit dan alam sangat luas dan tak terbatas, ditutupi oleh guntur. Iblis menyerbu, langit melawan, dan perang berkobar di langit berbintang. Ada perang di setiap bidang bintang dan setiap bintang. 9 kaisar dan kaisar iblis pertama mencapai langit berbintang timur. Jenderal Dewa bertarung dengan kaisar iblis kedua di langit berbintang barat. Jiang Taixu, Raja Iblis Penelan Surga, Felicia Feng, dan ketujuh putra Donghua bertarung melawan kaisar iblis surgawi ketiga di langit berbintang selatan. Dewa Pedang, Donghuang Taixin, Dewa Pedang Anggur, Ibu Peri Yaoqi, dan 5 raja surgawi bertarung melawan kaisar iblis surgawi keempat di langit berbintang utara. Perang tersebut mencakup semua alam, dari kaisar agung hingga alam surga. Skalanya sangat besar, dan kehidupan manusia tidak seperti apapun, dan itu sangat tragis. Satu demi satu, bintang-bintang meledak dan berubah menjadi debu, dan segerombolan sosok berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Pedang patah, tombak, pedang dan tombak, anggota badan patah dan lengan patah, serta pecahan senjata ajaib memenuhi langit berbintang 10.000 alam, dan seluruh 10.000 alam berubah menjadi kekacauan. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan bahkan cahayanya pun tertutup. Ini benar-benar pertarungan antara makhluk abadi dan iblis, penaklukan antar domain. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal, puncak melawan puncak, bermandikan darah, bertarung sampai gila, semuanya menjadi sia-sia. Ini adalah bidang bintang mati, dengan meteorit melayang di udara dan dipenuhi pasir dari bintang dan sungai, tetapi tidak ada satu jiwa pun yang terlihat, dingin dan mati. Charlie menyusuri sungai waktu yang panjang dan menetap di langit berbintang ini, seperti matahari yang menyilaukan, bersinar menembus kegelapan. Bunuh. Kaisar Iblis Surgawi tiba tak lama kemudian, menyapu bersih roh-roh jahat yang mengerikan, membawa miliaran petir, kejam dan haus darah. Bertarung sampai mati, desis Charlie, menghancurkan langit berbintang dengan satu langkah, mengepalkan tangan emasnya, dan langsung menggabungkan kekuatan magisnya yang tak ada habisnya, memberkati prinsip kekacauan, dan meledakkan langit yang luas dengan satu pukulan. Bunuh. Penglihatan kehancuran dari mata Kaisar Iblis tiba-tiba muncul, dan telapak jarinya diukir dengan tulisan. Itu adalah metode rahasia evolusi hukum Kaisar. Di seberang langit berbintang yang jauh, sebuah telapak tangan membalikkan alam semesta. Benturan tinju dan telapak tangan adalah duel teknik rahasia, pertarungan Taoisme, dan penaklukan antara tubuh suci kuno agung dan Kaisar Agung. Raungan itu tiba-tiba naik dan bergema di seluruh langit. Berpusat pada titik di mana tinju dan telapak tangan bertabrakan, lingkaran cahaya keabadian menyebar tanpa batas. Sepertinya tangan besar yang menghancurkan dunia menyapu langit berbintang yang luas. Kemanapun ia melewatinya, langit berbintang runtuh sedikit demi sedikit, bintang-bintang hancur satu demi satu, dan semua hukum menjadi abadi dalam sekejap. Dengan satu pukulan, telapak tangan Kaisar Iblis Surgawi meledak, dan tinju Charlie hancur. Kaisar dan tubuh suci bertarung dengan ukuran yang sama. Bunuh. Rambut Kaisar Iblis Surgawi yang berlumuran darah melayang, dan hukum ekstrim pun terbang, membuka sebidang tanah iblis dan menutupi langit berbintang. Berjuang. Kata-kata nyaring Charlie mengguncang zaman, membuka dunia kekacauan dan memblokir tanah iblis prasejarah. Satu orang pergi dari barat ke timur, dan orang lain pergi dari timur ke barat. Pertempuran pun terjadi. Kaisar Agung menyerang tubuh suci kuno agung, dan tubuh suci kuno agung juga menyerang Kaisar Agung. Bidang bintang kering ini dibagi menjadi 2 periode. Di satu sisi, gelap dan suram, tanah iblis terasa dingin, guntur mengamuk, penglihatan saling terkait, bintang-bintang sunyi dan hancur, dan matahari yang terik runtuh. Kaisar Iblis Surgawi berdiri di tengah, seperti penguasa dunia. Di satu sisi, emas bersinar, kekacauan berevolusi, air terjun perak 9 langit dan galaksi luas saling bersilangan, dan suasananya megah. Charlie berdiri di antara mereka, dengan sosok yang agung, tubuh yang kuat, energi dan darah yang melonjak, dan serangan yang tak tertandingi, seperti dewa perang yang tiada taraf. Dia bukanlah seorang kaisar yang lengkap, dengan asal-usul yang tidak lengkap, dia bukanlah tubuh suci kuno yang lengkap, hanya memiliki asal-usul tulang suci dan tidak memiliki harta ilahi. Kali ini,
mereka benar-benar berimbang, dan setiap bertabrakan, rasanya seperti era kegelapan akan datang. Sama seperti sebelumnya, tubuh suci bermandikan darah kaisar, dan kaisar juga bermandikan darah suci. Saat darah dan darah berjatuhan, mereka masing-masing berubah menjadi bentuk naga, saling menaklukkan dan melahap satu sama lain. Ini adalah perang sebab dan akibat yang berlangsung selama 300 tahun. Baik hutang darah maupun kebencian akan dimusnahkan dengan perang ini. Di langit berbintang timur, 9 kaisar berdarah, dan pertempuran berlangsung sangat sengit. Di bawah tekanan Kaisar Agung, semuanya adalah semut. Mereka adalah kuasi Kaisar Agung puncak, tetapi bukan Kaisar Agung. Jika mereka tertinggal satu langkah, kekuatan tempur mereka sepertinya akan hilang selama 1 tahun. Kaisar Iblis Surgawi pertama, meskipun dia adalah tubuh Dao Kaisar Agung, memiliki tingkat kekuatan tempur yang sama dengan dewanya. Setiap telapak tangan yang dia gunakan adalah telapak tangan yang dapat menghancurkan dunia. Tapi meski dia lebih kuat dari mereka, dia juga terluka. Darah Kaisar berceceran, tulang Kaisar kegelapan meledak, dan dia dipukuli berkeping-keping lebih dari sekali. Kalian semua pantas mati. Kaisar Iblis meraung dan memanggil miliaran guntur untuk menghancurkan 9 kaisar. Kamu layak untuk mati lebih banyak lagi. Raja Perang dan Kaisar Taiwan menyerang secara berdampingan. Di antara 9 kaisar, 2 kaisar paling suka berperang bekerja sama untuk melancarkan serangan yang tak tertandingi dan memotong miliaran petir. Kaisar Iblis pertama mendapat serangan balik, dan tulangnya meledak. Kaisar Xuan dan Kaisar Chen tiba, masing-masing dengan pedang, sungai abadi, dan galaksi, membelah langit berbintang dan melepaskan kedua lengannya. Kaisar Yan dan Kaisar Bulan tidak berada dalam urutan tertentu. Kedua kaisar juga mendominasi dan tak tertandingi. Mereka bekerja sama untuk mengembangkan metode rahasia dan membagi tubuh kaisar menjadi beberapa bagian. Bunuh. Kaisar Iblis pertama membakar kekuatan jiwanya dan mengorbankan langit hitam iblis, menutupi langit berbintang dengan cahaya ilahi. Kaisar Pemakaman Surgawi memegang pedang, dan Kaisar Timur mengorbankan loncengnya, salah satunya menembus langit yang gelap, dan yang lainnya menekan roh Kaisar Iblis Surgawi. Pada saat ini, pedang Kaisar Chu telah tiba, menusuk dahi Kaisar Iblis Surgawi, menghancurkan laut ilahi, dan membantai Kaisar Iblis dengan kuat. Pada titik ini, langit berbintang tenang. Pertempuran berlangsung selama 3 hari dan akhirnya berakhir. Bala bantuan dari surga tiba, tetapi mereka tidak melihat Kaisar Iblis Surgawi pertama, hanya 9 Kaisar Manchu Agung yang terhuyung-huyung, saling mendukung. Kemenangan 9 Kaisar Manchu tidak mempermalukan Kaisar Manchu, namun menciptakan legenda dan mitos abadi bagi generasi mendatang. Di langit berbintang barat, 9 jenderal dewa besar berlumuran darah, tetapi mereka masih menyerang. Pada hari kedua pertempuran, Kaisar Iblis menghilang dari wujud manusianya. Ada 9 jenderal dewa besar di bawah tahta kaisar, dan masing-masing dari mereka memiliki eksistensi yang tak tertandingi. Mereka pernah mengikuti Kaisar Agung untuk menenangkan semua alam, dan kemuliaan mereka telah lama terukir di langit berbintang. Tidak peduli berapa lama tahun-tahun berlalu, akan sulit untuk melupakannya. Bunuh. Keesokan harinya, Kaisar Iblis menjadi gila. Dia mengorbankan darah kaisarnya dan menggunakan kekuatan magis terlarang, menarik lautan darah iblis. Hukum terlarang kaisar menelan langit dan menghancurkan bumi, dan lautan darah jahat bergulung, membanjiri langit berbintang dan menelan 9 jenderal besar. Buka untukku. Dewa kelima Tianjiu, pedang dewa yang tak tertandingi berdengung, dan dengan satu pedang dia memotong lautan darah iblis. Dewa Beilin menutupi langit dengan satu telapak tangan, dan ribuan teknik rahasia berkembang di telapak tangannya. Ketika dia jatuh dengan satu tangan, tubuh Kaisar Iblis Surgawi runtuh di bawah tekanan. Kaisar Iblis terbang mundur, menghancurkan langit berbintang. Sebelum dia bisa tenang, Dewa keenam King Luo tiba, memicu guntur abadi, dan menghancurkan separuh tubuh kaisarnya dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, Dewa ketiga melintasi Tianyuan dan menyeberangi sungai Tianhe yang kacau. Dengan satu pedang, mereka melintasi keabadian dan menghancurkan tubuh kaisar. Bunuh. Kaisar Iblis meraung pada hari ketiga. Tubuh kaisar hancur, hanya menyisakan jiwa. Tapi semuanya sudah terlambat. Jenderal Dewa kedua, San Sheng, telah naik ke dalam kehampaan dan melakukan sihir rahasia dari 9 surga, hampir memusnahkan jiwa kaisar. Sudah berakhir. Jenderal Dewa pertama, Tian Qing, berbicara dengan tenang, dan pedangnya sepertinya datang dari zaman yang jauh, melintasi alam semesta, dan melintasi langit abadi, itu sebanding dengan serangan seorang kaisar agung. Tidak,
Tidak, aku adalah Kaisar Agung. Kaisar Iblis meraung keesokan harinya, matanya menonjol, penuh keganasan dan teror. Namun, betapapun kerasnya dia berteriak, dia tidak akan pernah bisa pulih. Pedang Tianqing menghancurkan segalanya, menembus jiwa dan tubuh Kaisar, dan pada saat ini, berubah menjadi debu sejarah. Tubuh Dao Kaisar dipenggal, dan kesembilan jenderal dewa besar itu memuntahkan darah. Mereka terhuyung dan tidak tahan lagi. Darah memercik ke seluruh langit berbintang. Namun pencapaian mereka sangat cemerlang. Membunuh tubuh Dao Kaisar sama dengan membunuh Kaisar Iblis Surgawi sendiri. Kaisar, Jenderal Dewa Anda tidak mempermalukan Anda, kan? Kesembilan orang itu tersenyum, dengan kelelahan, perubahan hidup, dan kesedihan. Jenderal Dewa yang tak tertandingi tidak mempermalukan reputasi Kaisar bela diri abadi. Meskipun Kaisar telah tiada, masih ada Jenderal Dewa yang akan melanjutkan mitologinya. Bunuh. Seluruh langit berbintang penuh dengan raungan dan teriakan pembunuhan. Melihat dari kejauhan, gelombang pasang iblis surgawi dan lautan biksu surgawi bertabrakan, dan setiap kali bertabrakan, puluhan sosok berjatuhan. Pertempuran itu brutal, dengan darah dan tulang menutupi langit berbintang, yang sangat mengejutkan. Api perang terus berlanjut, membakar satu demi satu bidang bintang. Langit berada dalam kekacauan, langit berbintang tidak lagi cerah, semuanya berlumuran darah. Di langit berbintang utara, kekuatan Kaisar tertinggi menyebar, mengayunkan bintang-bintang menjadi pasir hisap, dan menjadi tanah terlarang tertinggi dengan radius puluhan juta mil. Di sana, ada orang yang kuat dari jalan kekaisaran, lebih tepatnya, Kaisar Iblis Surgawi keempat. Jalan kekaisaran mengendalikan seluruh langit, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dewa Pedang Surgawi, 5 Raja Surgawi dari zona terlarang, dan lainnya yang bertarung melawan Kaisar Iblis keempat, semuanya berlumuran darah dan terciprat ke seluruh langit berbintang. 9 kuasi Kaisar Agung berada pada puncaknya, bekerja sama untuk melawan Kaisar Agung, dengan momentum yang luar biasa. Pada hari keempat, tubuh Dao Kaisar Iblis, yang kekuatan tempurnya sekuat Kaisar Agung, masih ditekan dengan paksa, dan tubuh Kaisar meledak berulang kali. Kalian semua pantas mati. Pada hari keempat, Kaisar Iblis meraung seperti guntur, mengaktifkan metode rahasia jalan Kaisar, dan menutupi langit berbintang dengan telapak tangannya. Bagaimanapun juga, kamu bukanlah Kaisar Agung yang sempurna. 5 Raja Surgawi langsung menuju kehampaan, seperti 5 Optimus Primes, menolak jejak telapak tangan. Bunda Peri Yaochi tak tertandingi dalam keagungannya. Dia naik ke langit dalam satu langkah, mengaktifkan pedang Peri Yaochi, dan memotong sungai peri yang indah. Sungai Peri membentang sejauh 80.000 mil melintasi langit berbintang, membelah langit berbintang, memecahkan segel telapak tangan Kaisar, dan hampir membunuh Kaisar Iblis Surgawi keempat. Kaisar Iblis Surgawi meraung dan membekukan tubuhnya. Roh jahat itu berguling ke langit, menarik guntur abadi untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Namun, teknik Kaisar penghubung langit ini diinterupsi sebelum dapat dimainkan. Dong Huang Taixin mengembangkan teknik rahasia di telapak tangannya, dan Tao tertinggi diintegrasikan ke dalamnya. Tangan gioknya sangat jernih, dan Kaisar Iblis terhuyung dengan serangan dari telapak tangannya. Dewa Pedang Anggur menghancurkan langit dan bumi dengan satu pedang, memotong tubuh tak bertuhan, hanya menyisakan jiwa seorang Kaisar yang berjatuhan melintasi langit berbintang. Pedang pembunuh Dewa Pedang Surgawi juga telah tiba. Manusia itu seperti pedang itu seperti manusia, Tao bukanlah pedang bukanlah Tao, manusia, Tao, dan pedang diintegrasikan menjadi satu. Satu pedang melintasi masa lalu dan masa kini, dan sungai waktu yang panjang mengalir mundur dalam sekejap. Semua hukum diubah menjadi keabadian dalam sekejap. Pada hari keempat, Kaisar Iblis berlutut. Jiwa Kaisar tertusuk pedang. Suara gemuruh dimusnahkan, dan ke-9 orang itu muntah darah dan terhuyung. Tubuh Dao Kaisar bukanlah Kaisar yang sempurna, tetapi dia sangat dekat dengan Kaisar Agung. Meskipun ke-9 orang itu berada di puncak level kuasi Kaisar Agung, mereka masih setengah langkah lagi. Mampu membunuh tubuh Tao Kaisar sudah cukup untuk menjadi mitos abadi. Dalam kabut darah, 9 orang itu saling mendukung dan terhuyung ke depan. Dewa Pedang Surgawi menggendong Dong Huang Taixin di punggungnya, meninggalkan jejak kaki berdarah di langit berbintang. Dewi Kunlun, ratu yang tiada taranya, tersenyum kabur. Dewa Pedang Anggur menggendong Ibu Peri Yaochi di punggungnya, keduanya berambut putih. Dia tersenyum manis, akhirnya menunjukkan kelembutan kunonya. Waktu bagaikan pisau, dan mereka telah melewatkan tahun-tahun terbaiknya.
Ini adalah pertama kalinya mereka begitu dekat, dan mereka tidak pernah merasa sehangat ini. Langit berbintang selatan berada dalam kekacauan yang hebat, dan bidang bintang semuanya gelap, tanpa cahaya dan hanya serangan yang mempertaruhkan nyawa mereka. Raja Iblis Penelan Langit, leluhur Phoenix, dan 7 putra Donghua bertarung dengan sangat sengit. Di hari kiamat, mereka bertarung demi hidup mereka dengan Kaisar Iblis Surgawi ketiga. Karena kegilaan mereka, pada hari ketiga, Kaisar Iblis terus-menerus mengeluarkan darah dari langit berbintang, dan darah Kaisar terjalin dengan tulang Kaisar, memenuhi langit berbintang. Sialan, kalian semua pantas mati. Kaisar Iblis meraung pada hari ketiga, menyalakan esensi Kaisar dan memanggil lautan iblis yang mengerikan. Tubuh jurang iblis bergetar hebat, dan senjata Kaisar Dao Ekstrim Permaisuri teratai merah tergantung di langit berbintang. Dengan bantuan keterampilan iblis menelan surga dan api karma teratai merah, mereka berkumpul di lautan api, yang menutupi langit dan menelan laut iblis tubuh Dao Kaisar. Pada hari keempat, Kaisar Iblis meraung dan merobek lautan api, seperti dewa iblis yang tak tertandingi bergegas keluar, menyebarkan kekuatan tertinggi Kaisar ke seluruh negeri. Jiang Taixu melintasi galaksi, membuka pemakaman langit, berpindah jalan surga, menghapus keheningan yang tak tertandingi dengan satu pedang, dan memenggal kepala tubuh Dao Kaisar. Yehrena Xiao, Ji Wu, Campbell Tian dan yang lainnya bekerja sama untuk melancarkan serangan yang tak tertandingi, menyebabkan tubuh kekaisaran iblis itu hancur di tempat. Kaisar berada dalam kondisi roh lagi, dan dia takut dan mundur. Burung Phoenix tiba dan berubah menjadi nirwana lagi. Burung Phoenix menari di langit dan menggunakan metode terlarang tertinggi untuk menyeret Kaisar Iblis Surgawi ke 9 dunia bawah. Setelah pertempuran, debu kembali menjadi debu dan debu kembali ke bumi. Kesembilan orang itu hancur, muntah darah, dan tidak bisa lagi berdiri teguh. Cahaya peri di tubuh mereka dimusnahkan, dan kekuatan mereka telah mencapai akhir. Di antara 9 orang kuat yang tak tertandingi, 5 di antaranya berada dalam kondisi roh primordial. Khusus untuk Yamada Chitua, api jiwanya hampir padam, dan dia hampir mati. Tidak ada yang meninggal, dan Kaisar terbunuh. Prestasi yang menantang, seperti 3 pihak lainnya, telah menciptakan legenda abadi. Meskipun keempat tubuh Dao Kaisar dihancurkan, perang terus berlanjut. Bintang-bintang di segala penjuru dan seluruh langit dan alam dipenuhi dengan jeritan dan raungan. Invasi iblis mengobarkan aliansi semua alam, dan pasukan biksu bergegas dari kedalaman langit berbintang untuk bergabung dalam perang. Ada pertempuran berdarah dan medan perang di mana-mana. Pertempuran sesungguhnya antara makhluk abadi dan iblis tidak akan berakhir sampai akhir. Di Laut Bintang Xuan Huang, ada kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing dipenuhi roh jahat, mendorong gelombang ribuan kaki dan mewarnai Laut Bintang terang menjadi hitam. Itu adalah kapal perang iblis, dan ia ingin menyerang Xuan Huang dari segala arah. Di atas lautan bintang, ada jenderal iblis gelap. Mereka semua adalah kuasi kaisar sejati. Mereka mengabaikan lautan bintang dan berjalan di langit. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu mengubah tanah suci para biksu ini menjadi kuburan dan menguburkan mereka semua. Menipu seluruh surga dan tidak seorang pun akan diam. Ada teriakan marah dari segala arah di Xuan Huang. Semua sekte besar, keluarga besar, dan klan besar turun ke laut dari gurun timur, wilayah selatan, gurun barat, dan gunung Beiyue, dan mengerahkan kapal perang mereka untuk melawan iblis. Bahkan ada kuasi kaisar agung yang membantu dalam pertempuran, pergi ke lautan bintang dan bertarung dengan iblis. Pukul mereka sampai mati. Di kapal perang kuasi Kaisar Agung, Kaisar Kera kecil mengayunkan tongkat besi dan melolong keras. Ini adalah kapal perang kuasi Kaisar Agung dari klan Kera Suci pertempuran. Ia ditarik turun dari lautan bintang dan dilarikan ke depan, aura mendominasinya membubung ke langit. Di atas perahu terdapat kera emas, masing-masing membawa batang besi emas hitam, dan sepasang mata menyala-nyala yang bermekaran cahaya ilahi. Berjuang, bertarung sampai mati. Di sisi lain, Kui Niu berdiri di haluan kapal. Itu juga merupakan kapal perang kelas kuasi Kaisar Agung, lebih besar. Semua klan Kui Niu, dari tingkat alam suci ke atas, telah berpartisipasi dalam perang. Warisan Kaisar memiliki kesombongan tersendiri dan tidak mencemarkan nama baik Kaisar. 2 kapal perang kuasi Kaisar Agung suku Kui Niu dan suku Kera Suci berada di kiri dan kanan satu sama lain, bergema satu sama lain dari kejauhan, dan menara formasi menembak mati-matian. Hancurkan, pukul mereka untukku. Kapal perang klan beruang bela diri bumi adalah yang paling ganas, dan mereka menabrak sepanjang jalan.
Yang disebut batu origin tidak lagi dinilai sebagai uang, dan gunungan batu origin dibakar. 5 keluarga kerajaan di wilayah selatan juga datang membantu dalam pertempuran tersebut. 5 kapal perang kuasi Kaisar Agung berbaris, membombardir dan menabrak pada saat yang bersamaan. Hal yang sama berlaku untuk 3 domain besar lainnya. Sekte dan klan besar melakukan bagian mereka dan mendesak kapal perang kelas kuasi Kaisar Agung untuk maju. Banyak master tersembunyi keluar dari gunung satu demi satu, dan banyak orang yang mengaku kuat juga terbangun dari tidur mereka dan mengenakan baju perang kuno. Suara gemuruh mengguncang lautan bintang dan benua Xuan Huang. Lautan bintang dipenuhi kapal perang, dan langit dipenuhi sosok manusia. Tentara berperang melawan tentara, jenderal melawan jenderal, dan kapal perang melawan kapal perang, mereka bertempur satu sama lain di Laut Bintang. Langit runtuh dan bumi hancur, dan Laut Bintang menjadi kacau. Sosok-sosok itu berubah menjadi kabut darah, dan kapal perang itu runtuh dan meledak, mewarnai Laut Bintang Xuan Huang yang cerah dengan darah. Namun, iblis itu begitu kuat sehingga seperti lautan luas, menelan lautan bintang. Ia ditekan oleh kekuatan absolutnya dan tidak terkalahkan. Para biksu Xuan Huang mundur ke daratan dengan kekalahan tapi terus berjuang. Di perbatasan antara Laut Bintang dan daratan, para biksu Xuan Huang telah membentuk pasukan mereka dan menyerang barisan dan benteng satu persatu, memenuhi langit. Kapanpun iblis mendarat, dia akan dibunuh pada saat berikutnya. Tetapi iblis-iblis itu terlalu kuat, dan mereka semua gila, satu demi satu. Gurun barat jatuh lebih dulu, dan iblis menyerang daratan itu dengan paksa. Kemudian datanglah ke utara, timur, dan selatan. Para biksu Xuan Huang dipukul mundur dan mundur berulang kali. Sulit bagi mereka untuk menahan serangan iblis dari langit. Tanah suci para biksu juga menyulut api perang. Gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan kota-kota kuno runtuh satu demi satu. Kemanapun iblis lewat, itu menjadi neraka, penuh darah, dan darah berkumpul menjadi sungai darah, melintasi bumi. Itu tidak bagus. 5 area terlarang di Xuan Huang semuanya ramai. Mereka berdiri tinggi di area terlarang dan melihat sekeliling dengan ekspresi jelek. Seluruh pasukan mendengarkan perintah, keluar dan membunuh. Ada kata samar dalam kegelapan, bergema melalui area terlarang, yang merupakan perintah agung dari Raja Surgawi. Atas perintah tersebut, 5 area terlarang bergetar, setiap sarkofagus tebal meledak, dan prajurit yang kuat keluar satu demi satu. Mereka terlalu tua, tertutup debu waktu, dan mereka terbangun pada saat ini entah sudah berapa tahun mereka hidup. Darah yang diam, mengikuti perintah Raja Surgawi, terbakar seperti api, dan semangat juang yang luar biasa serta niat membunuh yang dingin terjalin dan menari bersama. 5 Raja Surgawi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan keluar dari area terlarang. Namun, perintah itu diberikan ketika Xuan Huang tidak dalam posisi untuk bertarung. Sekarang, iblis telah melintasi lautan bintang dan menyerbu Xuan Huang. Ia telah mencapai ambang pintunya, jadi tentu saja ia tidak dapat dihalangi dari area terlarang. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, saya akhirnya bisa melakukan pembunuhan besar-besaran lagi. Dari area terlarang surga Su, hukuman surga dan kehancuran dunia muncul bersamaan. Mereka semua adalah tentara kekaisaran yang sangat kuat. Di belakang kedua pria itu, ratusan sosok mengikuti, semuanya adalah kuasi Kaisar Agung tanpa kecuali, 20 di antaranya membawa senjata kekaisaran. Api penyucian, Hades, sungai terlupakan, dan dunia bawah juga berada dalam barisan yang sama, masing-masing mengenakan baju besi kuno dan memegang senjata dingin. Para pejuang kuno seperti prajurit surgawi dan jenderal dari zaman yang jauh. Laki-laki seperti dewa perang dan perempuan seperti ratu dunia. Ya Tuhan, daerah terlarang telah keluar, seru biksu Xuan Huang. Sejak lama, kawasan terlarang tersebut telah diklasifikasikan sebagai tempat kematian oleh dunia. Siapa sangka di saat kritis, mereka justru ikut berperang. Ibuku, pergilah, ada hampir 100 senjata Kaisar Ji Dao. Tidak heran bahkan Kaisar tidak berani memprovokasi daerah terlarang dengan mudah. Lihat, lihat, pukul aku, kutuk hukuman surga dan kehancuran dunia, si pencuri ganas, tombak demi tombak. Dengan tombak, dia menghancurkan 2 jenderal iblis. Para senior dari area terlarang membantu kami bertarung, tapi kami tidak takut akan kematian. Kami akan bertarung sampai mati. Mendesis dan mengaum tiba-tiba dimulai, dan biksu Xuan Huang yang kalah langsung mendapatkan kepercayaan diri dan melawan dengan nyawa mereka sendiri. Xuan Huang, yang hampir tersapu ke dalam angin,
mampu menyelamatkan kekalahan karena kekuatan besar dari area terlarang, dan dia menjadi semakin kuat. Iblis dikalahkan secara menyeluruh dan dimusnahkan dalam jumlah besar, tidak terkecuali para jenderal iblis. Satu demi satu, mereka menumpahkan darah di langit. Yang paling penting adalah orang-orang di area terlarang terlalu kejam dan terlalu banyak senjata kekaisaran. Dibandingkan dengan Xuan Huang, iblis surgawi jauh lebih menyedihkan. Meskipun jenderal iblis surgawi sangat banyak, mereka tidak memiliki senjata kekaisaran yang menjaga mereka, dan mereka dipukuli dengan sangat keras sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Pertempuran di Xuan Huang sedang berlangsung, dan pertempuran di Manchu juga sedang berlangsung. Bala bantuan dari surga masih mengalir, dan formasinya sangat besar. Keluarlah dan lakukan jika kamu punya nyali. Leluhur keras suci pertempuran berteriak keras, sepasang mata emasnya menyala-nyala, menyemburkan api keemasan. Suara ini untuk memberitahu bahwa lawannya adalah Kaisar Iblis Surgawi, dan kedua belah pihak telah bertarung tidak kurang dari 800 ronde. Setelah mengatakan ini, leluhur keras suci membawa tongkat besi, keluar dari Manchu Agung, dan melangkah ke langit berbintang, tidak ingin mengganggu gerbang dunia surga. Apakah kamu bisa melarikan diri? Raja Iblis Surgawi tersenyum tipis, menjilat lidah merahnya, melakukan lompatan besar, dan mengejar langit berbintang. Kamu keluar, aku tantang dirimu berduel. Leluhur Kuiniu mengutuk Raja Iblis Bumi, dan setelah dia selesai, dia melarikan diri dari Manchu Agung. Aku akan membunuhmu. Raja Iblis Bumi tersenyum ganas, menyapu roh jahat iblis dari langit, keluar dari Manchu Agung, berniat memenggal kepala lawan. Setelah leluhur Kuiniu dan keras suci leluhur dari 5 klan kerajaan dan 5 klan kuno juga keluar dari Manchu Agung. Kemana mau pergi? Sekelompok Raja Iblis dan sekelompok besar Jenderal Iblis semuanya dibawa keluar. Langit berbintang cukup besar untuk bertarung dengan baik. Safia juga pergi. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga dikejar oleh setidaknya selusin Jenderal Iblis. Meski mereka pergi, perang Manchu Agung masih terus berlangsung. Pasukan iblis itu seperti air pasang dan lautan, dan mereka menerobos tembok kota Manchu Selatan beberapa kali, tetapi mereka semua dipukul mundur oleh pasukan gerbang Tianxuan. Berkat gerbang Tianxuan yang menjaganya, jika tidak, Manchu Selatan akan hancur, namun meski begitu, situasi pertempuran tidak optimis. Sialan, para biksu Manchu Agung berlarian keliling kota, menggendong orang-orang, dan sepertinya mereka akan membunuh mereka. 300 tahun yang lalu, kami dihadang dan dipukuli, dan 300 tahun yang lalu, kami dihadang dan dipukuli lagi. Kami sangat malu karena kami memiliki wajah yang perlu dipukuli. Menurutku kita mudah untuk ditindas. Tidak, ini sangat mencekik, aku harus melolong. Lingua kecil itu melompat-lompat, menahan napas. Ayah, seseorang akan meniduriku. Atau mungkin itu naga tiran, orang ini melolong mendominasi. Belum lagi, lolongannya benar-benar menimbulkan keributan besar. Langit Manchu Agung tiba-tiba pecah berkeping-keping, terkoyak oleh cakar naga, diikuti oleh auman naga yang kejam. Anakku, jangan takut, ayahmu akan datang. Suara kuat itu menyebar ke langit, seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Itu adalah seekor naga emas raksasa, sebesar gunung. Setiap sisik naga diwarnai dengan cahaya keemasan dan mempesona. Dan auranya sangat mendominasi. Kekuatan kuasi Kaisar Agung memenuhi langit, dan kuasi Kaisar Agung dari Sekte Tianxuan begitu kewalahan hingga hatinya bergetar. Wow, para biksu dari Manchu Agung dan bahkan para kuasi Kaisar Agung gerbang Tianxuan semuanya mengangkat kepala dan menelan secara diam-diam. Naga itu sangat besar, berdiri di hadapannya, mereka seperti belalang kecil, jenis belalang kecil yang bisa diremukkan sampai mati dengan satu tangan. Kerajaan Naga Tiran, kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan berkata dengan kaget. Naga Tiran memang Naga Tiran berdarah bangsawan, Kaisar klan Naga Tiran, dan ayah dari Lingua kecil. Di bawah pandangan semua orang, Naga Tiran telah menjelma menjadi manusia, mengenakan baju besi emas, dengan rambut hitam seperti air terjun, dan punggung seperti gunung. Lebih dari selusin Jenderal Iblis bergegas ke arahnya, dengan wajah galak dan lidah merah yang menjilat. Mereka sangat menyukai garis keturunan Naga Tiran. Ayo kalian berkumpul. Raja Naga Tiran mengguncang dunia dengan teriakannya. Dia memegang pedang naga besar di tangannya dan memotong seorang Jenderal Iblis dengan satu serangan. Para Jenderal Iblis tidak percaya pada kejahatan, dan mereka datang satu demi satu untuk membunuh, baik dengan kekuatan magis atau senjata ajaib, menguasai langit dan bumi.
Fakta membuktikan bahwa Anda harus mempercayainya meskipun Anda tidak mempercayainya. Melawan naga tiran mereka begitu kewalahan sehingga salah satu dari mereka bergegas dan salah satunya dihancurkan. Ayahmu sangat keren. Bradley, Nuasa dan yang lainnya menyeringai dan mendecakkan lidah saat melihatnya. Loki. Lingua kecil menyeringai tanpa malu-malu. Memang benar bahwa dia tidak tertandingi dalam dominasinya. Kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan juga mengeluh. Masih ada lagi. Seorang kaisar kuasi Kaisar Agung menatap ke langit yang berkabut. Langit yang baru saja sembuh kembali retak. Ditendang oleh seseorang, dan separuh langit runtuh. Pria paruh baya lainnya yang mengenakan baju besi, dengan aura kekerasan dan kuasi Kaisar Agung seberat gunung, juga membawa pedang naga besar. Kaisar Naga Tiran. Kuasi Kaisar Agung dari Sekte Tianxuan merasakan hatinya bergetar lagi. Apakah kamu melihat itu? Itu paman keduaku. Lingua terkekeh, dengan penampilan yang begitu kecil, berkata dengan bangga. Aku hanya akan memberitahumu bahwa pamanmu memiliki temperamen yang buruk. Santong tua dan Taoi Xiance memiliki ekspresi penuh arti di wajah mereka. Saat semua orang berbicara, terdengar suara gemuruh keras di luar kota Manchu Selatan. Kedua Raja Naga itu menekan dengan kuat, dan tidak ada rencana untuk menyerang. Mereka hanya mengangkat pedang dengan satu tangan dan menurunkannya dengan tangan lainnya, saling bertarung. Para jenderal iblis dibantai satu persatu, dan tentara iblis berubah menjadi kabut darah. Ada ribuan tentara, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Perang sedang berlangsung, dan langit dan bumi Manchu Agung bergetar dan bergemuruh lagi. Kali ini, seluruh langit runtuh, dan dua samudera emas bergulung. Setiap napas seberat gunung. Di lautan emas, ada naga-naga raksasa yang berguling-guling, melihat jumlahnya yang sangat banyak hingga membuat kulit kepala mati rasa. Mereka adalah orang-orang kuat dari klan Tyrannosaurus Rex dan Tyrannosaurus. Kedua kaisar naga tiran tiba lebih dulu, dan mereka sedikit lebih lambat. Begitu ini terjadi, mereka mulai bertarung tanpa basa-basi. Emosi mereka cukup panas, dan kekuatan bertarung mereka cukup menakutkan. Pasukan iblis berada dalam kekacauan dan dikalahkan oleh kedua suku tersebut. Berjuang, bertarung sampai mati. Lingua kecil itu melompat setinggi 3 kaki, berteriak dan mengembik, dan serigala itu melolong dengan sangat gembira. Berjuang, bertarung sampai mati. Biksu Manchu Agung juga sangat kuat dan tidak bisa ikut serta dalam pertempuran, jadi dia berdiri di tembok kota dan berteriak dengan sombong. Dua pangeran besar dari zaman kuno memang bukan untuk apa-apa. Semakin tua rasnya, semakin menakutkan. Bala bantuan dari surga yang masih bertarung di Manchu Agung mau tidak mau mendecakkan lidah mereka, dibandingkan dengan dua ras naga besar, mereka jauh lebih lemah. Ayah, pancing kuasi Kaisar Agung itu keluar, dan kami akan mengurus udang-udang kecil lainnya. Lingua kecil mengirim pesan kepada Kaisar Naga Tiran. Mudah untuk mengatakannya. Kaisar Naga Tiran menendang Jenderal Iblis Surgawi kuasi Kaisar sampai mati, dan setelah dia selesai, dia berbalik dan berjalan keluar dari Manchu Agung. Kemana kamu akan pergi? Mata iblis itu berwarna merah darah, dan dia mengikuti sekelompok besar orang keluar. Kaisar Tyrannosaurus juga sangat pandai menimbulkan masalah. Dia menjatuhkan Jenderal Iblis dengan satu tamparan, berbalik dan lari, melangkah ke langit berbintang. Bunuh. Ada 20 atau 30 Jenderal Iblis yang mengejarnya. Mereka bertarung dalam kelompok. Itu tidak akan selesai sampai mereka terbunuh. Kedua klan naga memiliki pemahaman yang diam-diam, dan mereka mundur dari Manchu Agung satu demi satu, berlari keluar satu persatu, dan para Jenderal Iblis dibujuk satu persatu. Selanjutnya, Raja Suci Agung pergi berbondong-bondong, dan para iblis serta Raja Suci Agung juga mengusir mereka secara berbondong-bondong. Bala bantuan dari surga juga sangat kuat. Ketika kelompok masuk, mereka akan memimpin kelompok pergi. Akibatnya, sebagian besar master terbaik dalam pasukan iblis terpikat, dan yang terkuat yang tersisa hanya berada di level Raja Suci. Apa yang kamu lihat? Kata lingua kecil yang pertama kali membunuh dan menjelma menjadi tubuh naga tiran yang ukurannya cukup besar juga. Serang. Gerbang kota Manchu Selatan terbuka, dan 9 cabang istana surgawi muncul. Serang. Pasukan gerbang Tianxuan tidak dalam urutan tertentu, dengan pemimpin kuasi Kaisar Agung yang memimpin. Siapapun yang memiliki lebih banyak orang akan masuk ke sana, menggunakan serangkaian serangan kelompok demi satu, dan iblis-iblis itu dimusnahkan satu setelah lainnya. Bunuh. Yasin Fu, yang masih menabuh genderang perang, berhenti menabuh genderang dan bergegas menuju pasukan iblis dengan pedang pembunuh.
Ini adalah sekelompok bajingan yang menahan diri dan menjadi gila. Mereka terjebak di Nancu selama 5 hari dan hanya bisa melakukannya dan menonton. Sekarang, kuasi Kaisar Agung dan Raja Suci Agung dari pasukan iblis telah dibawa pergi, hanya menyisakan sekelompok udang kecil. Bagaimana kami bisa takut pada burung pipit? Ada banyak dari kalian iblis, dan banyak juga dari kami di dalam Mancu Agung. Yang penting emosi kami kurang baik, adat istiadat masyarakat kami juga sangat keras, dan kami tidak pernah malu-malu dalam berperang. Pasukan iblis terbunuh dan tenggelam di wilayah Mancu yang luas. Mereka tidak memiliki senjata kekaisaran setingkat kaisar, tetapi memiliki banyak orang, tapi istana surgawi Mancu Agung memiliki lebih banyak orang. Dengan penindasan mutlak terhadap kekuatan tempur, pasukan iblis dikalahkan sepenuhnya. Dari Mancu Selatan, mereka dihalau ke Nanyan Deis, dari Nanyan Deis mereka mundur ke Zongtong Dadi, dan mereka ditangkap di Zongtong Dadi. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Pasukan iblis dan istana surgawi Mancu Agung sangat banyak, dan mereka seperti dua lautan luas. Semuanya adalah lautan luas, jadi mari kita lihat siapa yang ombaknya lebih tinggi. Jelas sekali, istana surgawi Mancu Agung lebih bebas memilih dari iblis surgawi. Pertempuran antara makhluk abadi dan iblis sangat berdarah dan tragis, dan perang berkecamuk di seluruh langit. Keempat tubuh Dao Kaisar dieksekusi, tetapi langit berbintang masih memegang kekuasaan tertinggi Kaisar Dao, yang keagungannya yang tak tertandingi membuat langit berbintang bergetar. Itu adalah Kaisar Iblis Surgawi sendiri, dan dia masih belum terbunuh. Serangan Kaisar Agung dan tubuh suci kuno Agung akan menghancurkan dunia. Charlie mengalami pendarahan, tubuh suci kuno itu dalam keadaan mutilasi, otot dan tulangnya terbuka, sungguh mengejutkan, dan dia telah dipukuli hingga dia kehilangan wujud manusianya. Setiap luka dikelilingi oleh hukum Kaisar, menelan energi dan darahnya, membuat bekas luka tersebut tidak dapat sembuh dalam waktu yang lama. Kaisar Iblis Surgawi tidak jauh lebih baik. Keempat tubuh Dao Kaisar dipenggal dan dia mendapat serangan balik, yang juga membahayakan asal-usul Kaisar. Tubuh Kaisar terus pecah, dan darah Kaisar berceceran. Bahkan kekuatan pemulihan tertinggi tidak dapat mengimbangi kecepatan bekas luka tersebut. Bunuh. Mata Kaisar Iblis Surgawi haus darah, giginya bergemeretak, dan matanya penuh keganasan. Dia memanggil ratusan juta guntur, yang berkumpul menjadi lautan guntur, bercampur dengan iblis dan hukum, dan menelan langit yang luas. Berjuang. Charlie meraung, mempersembahkan laut ilahi emas, menyatu dengan laut kekacauan, memberkati jalan kekacauan, dan melawannya. Lautan iblis guntur bertabrakan dengan lautan emas yang kacau, menjalin cahaya kiamat, dan penglihatan yang menakutkan, satu demi satu. Kaisar Iblis Surgawi mendengus dingin, dan mengembangkan kekuatan magis cara Kaisar, mengintegrasikannya ke dalam satu jari dan cahaya Kaisar, yang tidak dapat dihancurkan dan kuat. Tubuh suci Charlie ditusuk dengan lubang darah, dan darah serta tulangnya beterbangan. Tubuh suci kuno Agung bukanlah vegetarian, setelah menerima jari dari Kaisar, dia memukulnya kembali, menyebabkan tubuh Kaisar yang kuat itu hancur. Kedua belah pihak terluka lagi, Kaisar Iblis meraung, mengorbankan darahnya hingga ke intinya, dan menutupi langit berbintang dengan satu telapak tangan, seperti tangan yang menghancurkan dunia. Charlie kuat dan mendominasi, dia maju bukannya mundur, membakar esensi dan darahnya. Jari tangan emasnya ditutupi dengan karakter segel dan ditinju. Tangan Kaisar meledak, dan pecahan tulang tangan tersebar di seluruh langit berbintang. Tinju tubuh suci juga roboh, tulang-tulang suci berlumuran darah suci dan jatuh ke segala arah, berubah menjadi debu sejarah. Bunuh. Kaisar Iblis Surgawi menyeberangi sungai panjang dalam sekejap dari barat ke timur, menyapu iblis-iblis yang mengerikan, membawa kekuatan kekaisaran tertinggi. Bertarung. Charlie berjalan dari timur ke barat, menginjak lingkaran waktu, dengan energi emas dan darah mengalir ke langit, dan juga membawa kekuatan suci yang mendominasi. Semua serangan telah kembali ke akarnya, sederhana dan kasar. Tubuh Kaisar Iblis Surgawi meledak dengan serangan telapak tangan Charlie mencabut tulang punggung Kaisar dengan satu tangan dan mengubahnya menjadi segenggam abu di tangannya. Pertempuran menjadi primitif dan berdarah. Kaisar Iblis memukulnya dengan telapak tangan, dan Charlie membalas pukulannya dengan pukulan Kaisar, sampai satu sisi dibantai. Darah Kaisar dan darah suci saling terkait, tetapi mereka masih bertarung, satu demi satu, berubah menjadi bentuk manusia dan naga, menyerang di langit berbintang. Sekali lagi, keduanya menjelma menjadi wujud naga, satu emas dan satu hitam. Kaisar Iblis sangat marah dan meraung seperti guntur.
Dia adalah kaisar tertinggi, tetapi dia tidak berdaya melawan tubuh suci, dan tubuh kaisar meledak setelah dipukul berulang kali oleh lawan. Sungguh memalukan dan terhina karena wajah kaisar benar-benar hilang sekali lagi. Charlie juga berjuang sampai menjadi gila. Setiap tetes darah suci di tubuhnya memuntahkan esensi dan terbakar menjadi darah emas yang mengalir. Kaisar Agung terlalu sulit untuk dibunuh. Sejak 300 tahun yang lalu, dia menyadari hal ini, dan bahkan batas warisan darah telah dilanggar. Tapi dia tidak takut. Jika dia bisa membunuh Kaisar Agung sekali, dia bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Tubuh sucinya kuat, hati taunya tidak pernah mati, dan serangannya tidak akan berhenti. Dia adalah Charlie, penguasa suci istana surgawi dan Kaisar Manchu Agung. Dia menanggung hutang darah dan mempercayakan keinginan lama jiwa heroik Manchu. Semuanya memaksanya menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, membunuh kaisar, dan menggunakan darah kaisar untuk memberi penghormatan kepada orang mati. Pertempuran menjadi semakin sengit, dan setiap kali mereka bertabrakan, bintang-bintang hancur berkeping-keping. Penaklukan tingkat tertinggi dimulai dari sisi lain galaksi hingga tepi alam semesta, dan dari tepi alam semesta hingga akhir hari kiamat. Bintang-bintang retak satu demi satu, dan langit berbintang terbalik satu demi satu, berlumuran darah, kacau dan sunyi. Yin dan yang berada dalam kekacauan, alam semesta terbalik, dan semua hukum menjadi hiasan karena pertempuran antara Kaisar Agung dan tubuh suci kuno Agung. Apakah ini duel antara Kaisar Agung dan tubuh suci kuno Agung? Banyak biksu di dunia mengangkat wajah mereka. Dalam pertempuran tingkat itu, bahkan jika kuasi Kaisar Agung melangkah ke dalamnya dengan gegabah, dia akan hancur menjadi abu dalam sekejap. Mereka berharap tubuh suci akan menang. Jika tubuh suci kalah, siapa di dunia ini yang dapat menghentikan seorang kaisar tertinggi? Silsilah tubuh suci kuno, silsilah keselamatan, begitulah legendanya. Di era ini, tanpa tubuh suci kuno, saya khawatir seluruh langit berbintang akan terbalik dan berubah menjadi era kegelapan tanpa batas waktu. Jika Kaisar bela diri abadi masih hidup, dia akan menendangnya sampai mati. Di langit berbintang barat, Jenderal Dewa ke-6 menjatuhkan bunga dan mengutuk dengan marah. Dengan satu kata, dia memuntahkan darah dan napasnya menjadi sangat tertekan. Hal yang sama berlaku untuk 8 Jenderal Dewa besar lainnya. Mereka semua menderita luka yang tak terhapuskan dan bahkan tidak bisa berdiri kokoh, apalagi membantu dalam pertempuran. Dia adalah Kaisar Manchu Agung dan pasti akan menang. Di wilayah Bintang Timur, 9 Kaisar Manchu Agung berdarah, tetapi kata-kata mereka nyaring. Ini adalah keyakinan yang kuat pada penerusnya sebagai leluhur. Membawa nama Kaisar, ia akan membunuh Kaisar Agung lagi dalam perjalanannya. Dia mampu membunuh Kaisar Agung 300 tahun yang lalu, dan dia akan menjadi sama 300 tahun kemudian. Di langit berbintang utara, mata Dong Huang Taixin tegas. Saat itu, dia menaruh harapannya pada Charlie, percaya bahwa dia bisa menulis legenda. Jika dia menang, dia memenangkan taruhan. Saat ini, ia masih percaya bahwa pemuda itu akan kembali mengukir legenda abadi bagi seluruh orang di dunia. Keturunan harus ditakuti. Di wilayah Bintang Selatan, Raja Iblis Penelan Surga, Feklicia Feng dan Jiang Taixu juga memiliki ekspresi yang sangat tegas. Charlie dan mereka semua memiliki sebab dan akibat yang berkelanjutan. Teknik Iblis Menelan Surga milik Mo Raja Iblis Penelan Surga, penjaga Phoenix abadi milik leluhur Phoenix, dan mata abadi 6 jalan milik Jiang Taixu, telah menjerat nasib mereka. Ini bukan lagi zaman mereka, namun mereka yakin sosok pantang menyerah itu akan melawan kehendak surga selangkah demi selangkah. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Agung dan tubuh suci kuno Agung bertempur menuju kedalaman langit berbintang lagi, dan hanya fluktuasi yang mengguncang langit yang menyebar ke langit. Bunuh. Setelah 3 hari, pertempuran antara makhluk abadi dan iblis kembali terjadi, dengan auman dan auman yang bergema di seluruh alam semesta. Tidak peduli Manchu Agung, Xuan Huang, atau seluruh langit dan berbagai wilayah, semuanya berperang. Darah surga dan darah iblis saling terkait dan membentuk galaksi berdarah, melintasi setiap medan perang. Anggota badan yang patah dan pecahan senjata ajaib juga menutupi langit berbintang, segunung mayat dan lautan darah, neraka dan dunia bawah yang nyata. Jauh di langit berbintang, bidang bintang lainnya berubah menjadi abu. Kaisar Iblis Surgawi dan Charlie tiba di sini, dan langit berbintang berubah menjadi kegelapan. Langit berbintang yang gelap terbagi menjadi 2 dunia luas. Di satu sisi, terdapat kegelapan pekat seperti bumi iblis 9 meter, dengan tumpukan mayat dan sungai darah.
Bulan dan bintang terjalin dengan penglihatan kematian, dan ada juga pemandangan kematian dengan permulaan kekacauan, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Di satu sisi, cahaya suci seterang negeri dongeng di 9 surga, cahaya keemasan bersinar dan warna-warni memancar. Ada gunung, sungai, bunga, tumbuhan dan pepohonan tumbuh, rumput dan pohon melambangkan segala sesuatu. Serangan yang tak tertandingi, teknik kekaisaran muncul satu demi satu, dan semangat juang tubuh suci tak tertandingi. Setiap tabrakan seperti akhir dunia. Bunuh. Kaisar Iblis Surgawi meraung, matanya penuh kegilaan. Dia sekali lagi mengorbankan esensinya dengan darah untuk mengisi kembali konsumsinya yang kuat, dan menggunakan teknik kekaisaran tertinggi. Sinar cahaya kekaisaran menyebar selama bertahun-tahun, menyatu dengan kekuatan kekaisaran dan prinsip-prinsip Tao, dan kekuatannya menghancurkan surga dan dunia. Bertarung. Mata emas Charlie bersinar dengan cahaya ilahi dan dia menjadi gila. Energi emas dan darah terbakar dan dituangkan ke dalam tubuh suci. Api dan guntur abadi keluar bersamaan, satu berubah menjadi busur api ilahi, dan yang lainnya berubah menjadi panah guntur ilahi. Menggambar busur seperti bulan purnama, anak panah yang menggelegar memberkati jalan kekacauan dan menyatu dengan kekuatan reinkarnasi. Itu adalah anak panah paling puncak sejak mempraktikkan Taoisme. Tidak ada penonton, hanya tubuh suci kuno agung dan Kaisar Iblis Surgawi, serta panah cahaya dan petir Kaisar Iblis Surgawi yang mendekat tanpa batas. Langit berbintang bergemuruh, tidak mampu menahan tekanan cahaya kaisar dan panah dewa. Mereka bertabrakan, langit bergetar, dunia bergejolak, dan lingkaran cahaya yang menghancurkan langit dan bumi menyebar tanpa batas ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, langit berbintang runtuh inci demi inci, dan ditumbangkan inci demi inci. Bahkan level kuasi Kaisar Agung pun langsung hancur menjadi abu terbang. Dalam kegelapan hari kiamat, sinar cahaya terakhir padam. Kaisar Iblis Surgawi hampir mati oleh panah api ilahi. Charlie memuntahkan darah dan hampir jatuh. Cahaya suci hampir musnah, darah dan tulang menetes, dan darah cerah menutupi seluruh tubuh suci. Darah Kaisar Iblis Surgawi terciprat ke langit berbintang, dan bahkan tulang-tulangnya meledak. Cahaya Kaisar yang menyilaukan telah terkikis selama bertahun-tahun dan terhapus oleh bekas luka. Di puncak serangan tertinggi, tidak ada kemenangan atau kekalahan, yang ada hanya kekalahan dan cedera, dan bekas luka di tubuh tidak bisa dihapuskan. Kenapa? Kenapa kamu belum mati? Kaisar Iblis Surgawi meraung, matanya menonjol dan berlumuran darah. Dia merobohkan tubuh suci kuno lagi dan lagi, tetapi Charlie berdiri lagi dan lagi, seolah-olah dia tidak bisa dibunuh. Kaisar tertinggi juga dipaksa menjadi gila. Malu, malu dan terhina, wajah Kaisar Agung telah lenyap. Apa yang disebut kemuliaan semuanya telah menjadi hiasan. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka. Kata-kata Charlie sangat nyaring, dan keinginan abadinya menciptakan keyakinan bahwa dia akan menang. Bunuh. Kaisar Iblis Surgawi meraung dan bergegas ke arahnya dengan pedang Kaisar di tangannya. Bertarung. Charlie memegang erat Xuan Yuan, tidak mundur tapi maju. Seorang Kaisar tertinggi, bergoyang dari timur ke barat. Tubuh suci yang besar terhuyung dari barat ke timur. Setiap langkah berdarah, menyeret sisa-sisa darah. Kedua makhluk tertinggi berada di ujung kekuatan mereka, energi dan darah mereka kering, kekuatan sihir mereka habis, dan bahkan cahaya abadi yang melindungi tubuh mereka pun hilang. Kaisar Agung membawa kemuliaan Kaisar, dan tubuh suci membawa kebanggaan tubuh suci kuno. Dia berada di jalan penaklukan sampai mati, menyerang dengan putus asa. Pertempuran itu tidak lagi menggemparkan dunia, melainkan primitif dan brutal. Kaisar Iblis Surgawi mengayunkan pedangnya dan mengukir jurang di tubuh suci. Pedang Charlie menebas, meninggalkan bekas darah di tubuh Kaisar. Jika kamu menyerangku dengan pedang, aku akan menyerang balik dengan satu serangan, tidak peduli bahkan jika aku mati. Tidak ada yang bertahan, tidak ada yang menghindar, ada yang hanya menyerang dan menyerang, mengayunkan pedang kekaisaran dengan gila-gilaan, tanpa lelah. Pertempuran antara Yang Maha Tinggi dan Yang Maha Tinggi sangatlah berdarah. Siapa yang menyangka bahwa seorang Kaisar Agung dan tubuh suci kuno agung akan bertarung begitu sengit hingga mereka harus saling membunuh untuk menyelesaikannya. Tulang suci dan darah Kaisar saling terkait, darah dan tulang bertarung, dan mereka tidak mau kalah. Terjadi tabrakan lagi, dan pedang Xuan Yuan terjatuh. Tampaknya lebih lelah daripada Charlie, karena ia menyebarkan semua cahaya kekaisaran dan miring di langit berbintang, dan kekuatan kekaisaran yang luar biasa juga dikurangi hingga ekstrim. Mati.
Kaisar Iblis tersenyum ganas, memegang pedang dengan kedua tangannya, kejam dan haus darah, dan memukul bahu Charlie dengan satu pedang. Bunuh kamu kembali. Charlie meraung, dan meninju tulang dada Kaisar Iblis Surgawi hingga berkeping-keping. Tebasan pedang Kaisar dan pukulan tubuh suci, keduanya menderita kerugian besar. Charlie terhuyung, muntah darah dan hampir jatuh. Kaisar Iblis Surgawi juga mundur, dan pedang Kaisar Jidao di tangannya jatuh, berlumuran darah Kaisar, dan tersangkut di langit berbintang. Mata keduanya redup, gemetar, dan tidak bisa lagi berdiri diam. Mereka sangat lelah hingga ingin terjatuh dan tidur selama sejuta tahun. Bunuh. Kaisar Iblis Surgawi meraung, menyeret tubuh kaisarnya yang berdarah ke arah Charlie, rambutnya acak-acakan, seperti iblis. Bertarung. Charlie meraung, terlatih-tatih, dengan tubuh suci yang kuat, ulet dan pantang menyerah, dan mengayunkan tinjunya yang berdarah. Penaklukan terakhir dari dua makhluk tertinggi mencerminkan cahaya malapetaka. Kaisar terhuyung dengan satu pukulan, dan Kaisar terhuyung dengan pukulan tubuh suci. Setiap pukulan sepertinya menggunakan seluruh kekuatannya. Pada akhirnya, Kaisar terjatuh, tidak mampu berdiri lagi. Charlie terhuyung, menapaki jalan berdarah. Setelah 300 tahun, dia sekali lagi menunggangi Kaisar Iblis Surgawi, mengayunkan tinjunya yang berdarah, dan menghancurkannya. Pukulan ini untuk surga, dan untuk 300 tahun telah terbuang sia-sia. Pukulan ini untuk Mancu Agung, dan aku memberi penghormatan kepada jiwa para pahlawan yang mati sia-sia. Pukulan ini untuk surga, dan mengembalikan sungai dan gunung besarku. Charlie meninju satu demi satu. Pukulan, pukulan, dan pukulan itu berdarah, dan pukulan itu membuat kepala Kaisar Iblis Surgawi retak, dan darah serta tulang beterbangan kemana-mana dari tubuh Kaisar. Setiap kali pukulan mendarat, terdengar suara gemuruh, sedih dan sunyi, dengan perubahan hidup yang tak ada habisnya dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Invasi iblislah yang menghancurkan mimpi indahnya. Itu adalah invasi iblis yang hanya menyisakan darah dan air mata dalam ingatannya. Terlalu banyak orang yang tewas, terlalu banyak orang yang terkubur di negeri asing, dan gunung serta sungai yang indah dirusak olehnya. Ini adalah kebencian. Balas dendam yang besar harus dibalas, dan kemarahan serta kebencian harus dihilangkan. Setelah menimbulkan bencana berdarah yang besar, rakyat jelata harus mencari keadilan. Ah! Kaisar Iblis Surgawi meraung, matanya merah. Setiap kali dia mencoba untuk bangun, dia dipukul mundur oleh Charlie. Sorot mata Kaisar galak, bengis, haus darah, marah, enggan, dan takut. Dia gagal, dan sebagai Kaisar tertinggi, dia ditakdirkan untuk gagal lagi. Saat itu, dia menderita kekalahan telak dan dibantai oleh tubuh suci kuno. Saat ini, kekalahannya bahkan lebih parah, dan orang yang membantainya tetaplah orang yang sama. Setelah 300 tahun sebab dan akibat, dia masih tidak bisa lepas dari nasibnya. Tujuan Kaisar masih tetap di dunia di sisi lain galaksi. Pada saat ini, apa yang disebut Kaisar Agung, yang disebut makhluk tertinggi di segala alam, menjadi lelucon paling lucu di dunia. Ah! Hati seorang Kaisar Agung runtuh. Pukulan ini untuk rakyat biasa, dan hutang darah harus dibayar dengan darah. Charlie meraung, mengangkat tinjunya lagi, dan menimbulkan luka dan rasa sakit yang tak ada habisnya dengan satu pukulan, memukuli Kaisar Iblis sampai mati. Dalam reinkarnasi sebab dan akibat, pertempuran penting yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun, tubuh suci kuno menang lagi, membantai Kaisar Iblis Surgawi dan membayar hutang darah rakyatnya. Darah dan air mata mengalir secara horizontal, mengaburkan matanya, dipenuhi kesedihan, kemarahan dan kesedihan. Darah Kaisar terciprat ke seluruh langit berbintang, seperti di masa lalu, darah terciprat ke seluruh Mancu Agung, memberi penghormatan kepada jiwa para pahlawan yang telah meninggal dan menghibur arwah orang mati di langit. Setelah kematian Kaisar Iblis Surgawi, tanda kutukan iblis pada dirinya menghilang. Para prajurit dan jenderal iblis yang masih bertempur, apakah mereka di Mancu Agung, Xuan Huang, Lautan Bintang, atau seluruh bintang, semuanya berubah menjadi abu terbang, dan menjadi debu sejarah. Mereka meraung sampai mati, dengan keengganan dan kemarahan. Kaisar meninggal setelah 300 tahun, mereka dikalahkan lagi. Kita menang lagi. Para biksu Mancu Agung menangis kegirangan, dan mereka semua menangis, meraung dari lubuk jiwa mereka. Kita menang, teriak biksu Xuan Huang, mereka semua mengangkat senjata mereka yang tersisa dan berteriak keras, mengguncang dunia. Kita menang, para kultivator meraung.
Tidak peduli kultivator senior atau kultivator junior, tubuh mereka gemetar hebat dan mata mereka berkaca-kaca. Dia membantai Kaisar Agung lagi dan melanjutkan mitos abadinya sendiri. Silsilah tubuh suci kuno tidak pernah mengecewakan orang-orang di dunia. Kita sudah tua. Ketujuh putra Donghua, Dewa Pedang, dan Raja Iblis penelan surga keduanya tersenyum. Ini bukan lagi zaman mereka, tetapi lebih lagi zaman generasi muda. Tokoh-tokoh terkemuka generasi mendatang akan memimpin legenda baru. Membunuh dua kaisar agung dalam satu generasi, pencapaiannya yang tak tertandingi belum pernah terjadi sebelumnya dan pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Langit bergetar, bersorak untuknya dan bersukacita atas kemenangan. Namun dalam pertempuran antara makhluk abadi dan iblis ini, terlalu banyak pahlawan yang terbunuh. Langit berbintang penuh dengan duka, dan terlalu banyak orang yang mencari orang yang mereka cintai. Di langit berbintang, leluhur keras suci berlumuran darah. Dia mati dalam pertempuran, bertarung sendirian, sampai tubuh keras sucinya pecah, tubuhnya mati, dan dia masuk neraka bersama Raja Iblis Surgawi. Langit berbintang, kapak perang patah berdarah. Itu adalah leluhur Kuiniu, yang menyeret Raja Iblis Bumi dan mengirimnya ke neraka. Warisan jalur kekaisaran tidak mempermalukan reputasi mendiang kaisar. Langit berbintang, 5 potong pakaian berdarah, bergoyang bersama pasir Sungai Bintang. Mereka adalah nenek moyang dari 5 keluarga kerajaan besar di wilayah selatan. Mereka bertempur sampai mati, masing-masing membunuh Raja Iblis, dan jiwa pejuang mereka dibakar hingga ke surga. Di langit berbintang, 5 senjata ajaib yang rusak memusnahkan cahaya ilahi. Mereka adalah nenek moyang dari 5 ras kuno. Mereka berubah menjadi abu di bawah angin bintang. Mereka membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya dan berjuang untuk generasi mendatang. Terlalu banyak orang yang meninggal, terlalu banyak sekte dan ras yang digulingkan dan punah. Dunia penuh dengan luka, tulang menumpuk di gunung, darah mengalir ke sungai, dan pedang, tombak, dan tombak memenuhi medan perang. Mereka meraih kemenangan besar, tetapi sangat tragis hingga orang-orang ingin menangis. Perang itu kejam dan alam semesta berlumuran darah. Pertempuran ini ditakdirkan untuk dikenang oleh generasi mendatang. Pertempuran ini melanda seluruh dunia, dan setiap kehidupan menjadi jiwa yang heroik. Di bawah kiamat, Charlie berjalan dengan langkah berat. Punggungnya sepi dan sunyi, tertutup debu waktu. Jalannya berlumuran darah dan tulang, dan dia melakukan perjalanan selangkah demi selangkah, menantang langit selangkah demi selangkah, mengukir tubuh dan jalannya menuju keabadian. 3 tahun, aku masih punya 3 tahun. Suaranya serak, senyumannya dipenuhi perubahan hidup, dan penuh kerinduan selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, ia akan menikahi seorang istri, memiliki anak, dan bermain di dunia manusia, tidak lagi peduli dengan gejolak dunia ini. Di depan, cahaya peri berwarna-warni tiba-tiba muncul, dan pedang berwarna-warni muncul dari langit. Jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa itu adalah pedang pembunuh abadi. Pedang surga yang legendaris berdering dalam keheningan saat ini, memotong sungai peri dan menyerang Charlie yang lemah. Pedang pembunuh abadi. Mata Charlie dingin dan dia melangkah maju, tapi dia terhuyung dan seteguk darah muncrat. Segalanya terjadi dalam sekejap, dan tubuh suci kuno tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia ditikam di tempat dan terlempar keluar, darah berceceran dan tulang beterbangan di mana-mana, yang sangat menyilaukan di langit berbintang yang gelap. Saat dia terbang terbalik, tubuh sucinya bergetar, dan 6 jalan dan Charlie Hong terpisah, satu kiri dan satu kanan, menyerang pedang pembunuh abadi. Pedang pembunuh abadi tersenyum tipis, dingin dan tidak bermoral, seperti cahaya peri, merobek kehampaan langit berbintang, dan langsung kabur ke dalamnya. 6 jalan dan Charlie Hong bergegas mengejar, membentang dengan sungai waktu yang panjang, satu di kiri dan satu di kanan. Terlepas dari urutannya, mereka semua mengejarnya pada saat yang bersamaan. Pedang pembunuh abadi datang dan pergi dengan cepat, hanya untuk membunuh Charlie, seperti yang dia lakukan ketika dia menikam tubuh suci kuno David Chen ribuan tahun yang lalu. Langit berbintang menjadi tenang saat mereka bertiga pergi satu demi satu. Charlie jatuh dari langit berbintang, bergoyang seperti bunga jatuh. Pada saat ini, dia tidak lagi berada di puncak Kaisar Kuasi Agung, dia juga bukan tubuh suci kuno agung yang mendominasi dunia, tetapi hanya biksu alam surga rendahan. Matanya redup hingga tidak ada cahaya, rambutnya seputih salju, dan api kehidupannya hampir padam. Ia menjadi tua kembali dan lelah hingga sekarat. Serangan diam-diam dari pedang pembunuh abadi secara langsung memotong jalan hidupnya.
Apa yang disebut 3 tahun hanyalah harapan indah yang luar biasa. Dalam kabut, dia tampak melihat wanita tak tertandingi lagi, mengenakan gaun pengantin, menari dengan anggun, kembali menatapnya dan tersenyum. Kali ini, dia melihat dengan jelas dan melihat wajah itu dengan jelas. Kali ini, dia melihat dengan jelas dari mana asal-usul umur 3 tahun ini. Dia mengenakan gaun pengantin, berjalan ke altar, dan berbaring di sampingnya, selembut air, dengan air mata berlinang. Yuki Nanming. Dia menangis, matanya penuh air mata berlumpur. Charlie, maukah kamu mengingatku? Sepertinya ada bisikan lembut di telinga Charlie. Itulah kata-kata cinta terakhir yang diucapkan Yuki Nanming, putri Kaisar Xuan, kepadanya di saat-saat terakhir ketika dia memejamkan mata. 3 tahun bukanlah anugerah dari Tuhan, Tuhan itu kejam. 3 tahun ditukar dengan nyawa seorang wanita. Dia awalnya adalah seorang wanita cantik, namun kecantikannya menghilang dan dia menikah dengan seorang pria bernama Charlie dengan masa muda dan kehidupannya yang tak tertandingi. Air mata mengalir di wajahnya, dan rasa sakitnya sangat menyayat hati, seperti saat dia menelan pil surgawi dan melihat Nadia dan Lilian. Dia akan mengerti mengapa mata Kaisar Xuan menatapnya, penuh cinta, dan dia juga akan memahami cerita yang terkandung dalam gaun pengantin. Lucunya dia tidak mengetahuinya sampai dia berada di ranjang kematiannya. Sebab akibat adalah keterikatan darah dan air mata, serta ikatan kasih sayang dan cinta. Yuki Nanming tidak akan pernah terlihat lagi di dunia fana ini. Segala sebab dan akibat lenyap dengan gaun pengantin berwarna merah cerah. Apakah itu sepadan? Dia tersenyum dengan air mata berlinang. Tangannya yang gemetar meraih ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan seutas jiwa. Itu adalah jiwanya, dan itu juga jiwa Yuki Nanming. Dia memegangnya erat-erat di telapak tangannya dan tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Jiwanya meninggalkan tubuhnya, dan matanya kehilangan jejak terakhir pandangannya, seperti daun yang jatuh, beriak tertiup angin berbintang. Di langit berbintang, seorang wanita tersandung sambil memegang pedang peri. Pakaiannya berlumuran darah, dan di belakangnya ada serangkaian jejak kaki berdarah. Itu adalah Safia, yang bertarung dengan lebih dari selusin Jenderal Iblis, nyaris lolos dari kematian, dan mencari ke seluruh langit berbintang sebelum dia menemukan bidang bintang kematian ini. Charlie, dia berbicara, mengambil satu langkah ke depan, melompat ke langit berbintang, dan memeluk Charlie ke dalam pelukannya. Aku tidak bisa bertahan lagi. Charlie tersenyum lelah, kelopak matanya bergetar dan dia ingin menutupnya, ingin tidur di sini selamanya. Mata indah Dewi tanpa air mata itu dipenuhi kabut air, yang mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan, membuatnya jernih. Kejam dan penuh air mata, cahaya kenangan peri akhirnya menyatu ke dalam lautan ilahi, dan ingatan akan kehidupan masa lalunya terbuka segelnya dalam sekejap. Namanya Safia Chu, guru Charlie, master puncak gadis giok sekte bulan sabit, dia mencintai muridnya dan ingin mengenakan gaun pengantin untuknya. Sekali lagi, dengan air mata, semua kenangan kembali, membawa masa lalu dan cinta kuno. Air matamu menetes untukku. Charlie tersenyum lelah dan mengangkat tangannya dengan susah payah untuk menghapus air matanya. Safia, saya Safia Chu. Safia, Anda telah kembali. Safia tersedak isak tangisnya, matanya berkaca-kaca, dan dia menangis. Kehidupan dulu dan sekarang, 300 tahun, tampak seperti mimpi. Sebelum terbangun dari mimpinya, dia berbaring di pelukannya dan memanggil namanya. Setelah terbangun dari mimpinya, dialah yang terbaring di pelukannya, dengan kepala penuh rambut putih, lebih tua dari tahun ke tahun, menjaga jejak kelembutan terakhir. Pulang, aku ingin pulang, bawa aku pulang. Charlie di pelukan Safia, bergumam pelan, kata-katanya penuh perubahan hidup dan sangat lelah. Pulang, aku akan mengantarmu pulang, tolong, jangan mati. Wajah Safia dipenuhi air mata, dan esensinya mengalir ke tubuh Charlie dengan putus asa, hanya ingin memperpanjang hidupnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menstabilkan vitalitasnya yang sekarat. Bahkan jika Daluo Jinxian masih hidup, dia tidak dapat menyelamatkannya. Aku sangat lelah. Charlie tersenyum hangat, merasa lelah dan mengantuk. Dengan satu kata, matanya perlahan tertutup, dan tangan yang menyentuh pipinya juga terjatuh lemah. Dia tidak pernah menyentuh pipinya, dia juga tidak bisa membantunya menghapus air mata yang jatuh dan bekas luka di wajahnya. Tidak, 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 teriak Safia dengan suara serak, seperti anak kecil yang memohon tanpa daya. Rambut panjangnya berubah menjadi helaian seputih salju dan berkibar tertiup angin. Setiap helainya diukir dengan perubahan hidup dan rasa sakit yang tak ada habisnya.
Ketika Jenderal Dewa dan 9 Kaisar datang, mereka berhenti berbicara dan hanya bisa menghela nafas. Dewa Pedang, Donghuang Taixin, dan Jiang Taixu juga datang, tetapi mereka berhenti diam-diam 100 kaki jauhnya dan hanya bisa menghela nafas. Cahaya ilahi di langit berbintang terus berlanjut, dan Bradley, Ervin, Darius Yang, dan Biksu Manchu Agung, semuanya datang, wajah mereka sangat pucat. Setiap kepalan tangan berlumuran darah, dan setiap pasang mata berlumuran darah. Charlie, panggilan tercekat datang dari jauh, bergema di langit berbintang, dengan sosok cantik dan sepasang mata berkaca-kaca. Itu adalah Yasmin, Jessica, Sylvia dan Cynthia. Mereka keluar dari dunia rahasia gerbang Tianxuan setelah mendengar kabar buruk. Sebelum mencapai langit berbintang, mereka ambruk ke tanah, air mata mengalir tak terkendali, patah hati dan lupa waktu. Kamu bilang ingin menikah dengan kami. Air mata pedih mengalir di pipi pedih, membuat orang merasa patah hati dan putus asa. Langit berbintang sunyi seperti kematian, dan waktu seolah membeku pada saat ini. Dia memeluknya, tak bergerak, seperti patung. Ini benar-benar tipuan Tuhan. Dia baru ingat, tapi Charlie meninggal. Di kehidupan sebelumnya, saya melewatkan 3 tahun, reinkarnasi besar, dan satu kesalahan berarti 300 tahun lagi. Tiba-tiba, lagu kematian kuno terdengar, penuh kesedihan, memenuhi langit berbintang, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada pahlawan yang tiada taraf. Namun setiap orang yang mendengarnya menundukkan kepala dengan sedih dan tidak bisa menahan duka. Dewa perang yang penuh amarah akhirnya jatuh. Apa yang disebut mitos abadi, bagaimanapun juga, hanyalah sebuah legenda. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tubuhnya berubah menjadi abu terbang, beriak di langit berbintang, terbang bersama pasir hisap, dan tenggelam ke dalam bintang. Mata Safia kusam dan tak bernyawa, dan dia berubah menjadi seorang Tao, sama seperti Lana Chu berubah menjadi seorang Tao ketika Charlie Hong meninggal. Donghuang Taixin mengambil tindakan, melarangnya, dan menggunakan kekuatan supernatural yang menantang surga untuk mendorongnya tertidur, supaya tidak lagi menderita di dunia fana. Mungkin, apa yang dia lakukan kali ini agak terlalu kejam. Charlie sudah meninggal. Hidup di dunia ini adalah siksaan baginya. Bisa melakukan perjalanan bersamanya adalah tujuan terbaik baginya. Namun, dia tidak bisa mati. Ketika dia masih kecil, dia persis sama dengan Ruoshi. Keberadaannya terkait dengan rahasia abadi. Safia disegel, Charlie menghilang, abu kembali menjadi debu, dan bumi kembali menjadi bumi. Hanya segumpal jiwa yang lepas dari tangannya dan bergoyang tertiup angin. Itu adalah jiwa Yuki Nanming, yang ditinggalkannya di dunia ini. Raja manusia Fuxi menghela nafas, mengangkat tangannya sedikit, dan memegang jiwanya. Samar-samar terlihat di dalam jiwa terdapat sosok cantik Yuki Nanming, mengenakan gaun pengantin, menari dengan anggun, menoleh ke belakang dan tersenyum. Ada air mata di mata Kaisar Xuan, dan ekspresinya semakin tua. Dia adalah Kaisar Manchu, tetapi dia bukanlah ayah yang baik. Perjalanan pulang penuh kesedihan. Diana memegang toples batu giok berisi abu Charlie dan menangis sepanjang jalan. Daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya, dan dia ingin pulang. Sebuah makam kecil didirikan di puncak gadis giok. Semua kemegahan, semua kemuliaan, semua legenda, semua mitos terkubur di dalam makam kecil ini. Ini adalah tujuannya, di mana dia akan tidur selamanya tanpa akhir. Kehidupan demi kehidupan, kami akan menjagamu. Gadis-gadis itu tersenyum dengan air mata berlinang, semuanya mengenakan pakaian pernikahan dengan kelembutan seorang istri. Manchu Agung ditutupi dengan sutra putih, dan semua keturunan mengenakan kain putih dan berduka atas meninggalnya Kaisar Manchu ke-10. Dialah senior yang membawa cahaya bagi generasi mendatang. Di setiap puncak gunung, sosok berdiri. Para tetua menghela nafas, dan yang lebih muda tampak dekaden, memandang dengan tenang ke arah sekte bulan sabit. Selama bertahun-tahun yang akan datang, sebagian besar biksu Manchu Agung akan menyebarkan sebagian darinya ke tanah untuk memberi penghormatan kepadanya sebelum diminum. Setelah perang, penghalang antara Manchu Agung dan surga dihilangkan. Legenda Manchu Agung tersebar di seluruh bintang, dan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk surga juga diceritakan kepada dunia sebagai cerita. Para biksu dari seluruh dunia berkumpul, hanya untuk melihat Manchu Agung. Di negeri inilah, dan penduduk negeri ini, yang pernah membangun tembok besar berdarah untuk seluruh orang di seluruh dunia. Apakah ini kampung halamanmu? Di bawah sekte bulan sabit, mata Simone menjadi kabur, berlama-lama di sekitar, dan berubah menjadi air mata. Kaisar Selatan,
Putra mahkota klan naga, Raja Kera Kecil, Queen Yu dan lainnya juga datang dan berhenti di kaki gunung, terlihat sedih dan terdiam dalam waktu yang lama. Di masa lalu, mereka semua tahu bahwa dia adalah pria yang punya banyak cerita. Tapi saya tidak pernah menyangka ceritanya akan begitu panjang, dan dia akan melewati debu dan kesulitan selama bertahun-tahun dalam kesendirian. Cerita Kaisar Bela Diri Abadi, tamat. Masih penasaran dengan cerita Kaisar Bela Diri Abadi? Tunggu kelanjutan Kaisar Bela Diri buku 2. Terima kasih telah support Mimin. Sampai jumpa lagi.